Bab 2083. Lin Tian tidak menjawab secara langsung, tetapi tersenyum padanya. Aku berkata, jangan meremehkanku, atau kamu akan menyesalinya. Wanita tua itu tertekan. Ini nasib buruk kita. Pada saat berikutnya, wanita tua itu berubah menjadi tumpukan rumput, dan kemudian seluruh orang menghilang. Lin Tian tertawa pahit, keterampilan melarikan diri semacam ini benar-benar kuat. Jadi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan melanjutkan. Semakin banyak pohon di hutan sampai muncul jalan setapak. Lin Tian berjalan di sepanjang jalan itu, dan kemudian sampai di sebuah lembah. Di lembah ini, ada gua di mana-mana. Di banyak tempat, ada orang yang berkelahi dan menonton. Baik, ini sedikit intens. Ketika Lin Tian melihat pertarungan orang-orang ini, dia bergumam, dan Raja Ning 11 tiba-tiba muncul, menertawakan Lin Tian. Ya, ada apa? Bagaimana perasaan Anda? Apakah ada yang kuat? Lin Tian bertanya langsung, dan Ning Siwang tersenyum pada Lin Tian. Ya, ada banyak, 4 atau 5.000 abadi, bahkan beberapa ahli tersembunyi. Oh, di mana? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Ning Siwang menunjuk ke tangga batu di depannya, dan di tepi setiap tangga batu ada tablet batu kecil dengan nama di atasnya. Lihat tangga kematian itu? Tangga kematian? Ya, itu dari yang terendah ke yang tertinggi, menurut peringkat kekuatan dari yang terendah ke yang tertinggi. Jika Anda ingin menemukan yang kuat, lari saja ke puncak tangga, tetapi setiap tablet batu adalah kemuliaan mereka. Jika Anda ingin menyeberang, Anda harus melihat apakah mereka bersedia atau tidak. Lin Tian melihat apa yang disebut tangga kematian. Akhirnya, ada patung batu di atas tangga, yang membuat Lin Tian mengerutkan kening. Batu macam apa itu? Oh, Dewi bulan kita Raja Bintang. Banyak orang memujanya, kata Ning 11 Wang ini sambil tersenyum. Alis Lin Tian berkerut, karena patung batu itu terlalu mirip Tian Luo, atau lebih tepatnya, Salju Nangong. Mengapa Dewi Bintang Raja Bulan adalah Salju Nangong? Jadi Lin Tian bertanya, bagaimana Dewi ini datang? Sejak zaman kuno. Sejak zaman kuno? Ya, Dewi adalah potret penguasa Istana Bulan dari Bintang Raja Bulan. Lin Tian tiba-tiba bertanya dengan penuh minat, di mana Istana Bulan ini? Ya, dikatakan bahwa hanya mereka yang telah mencapai 10.000 makhluk abadi yang memenuhi syarat untuk menerima undangan dari Istana Bulan. Tapi di mana itu? Tidak ada yang mengungkapkannya. Karena orang yang telah menerima undangan tidak pernah kembali, tetapi semua orang mengatakan bahwa orang yang telah diundang kemungkinan besar telah meninggalkan Bulan Raja Bintang. Lin Tian sedikit bersemangat saat ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terus bertanya. Lalu mengapa batu ini muncul? Umumnya, di tempat-tempat penting, beberapa orang suka meletakkan patung batu di tempat, sehingga mereka akan meletakkannya di tempat-tempat yang mencolok untuk menyemangati semua orang. Raja Ningsi menjelaskan. Lin Tian segera membeku dan menyerah berbisik, Istana Bulan, Dewi, dan Salju Nangong, Tian Luo. Topi koneksinya? Kabut menyinari kepala Lin Tian, terutama hubungan antara Tian Luo dan Nangong Sue tidak sepenuhnya dipahami. Pada saat ini, hal lain keluar, yang membuat Lin Tian tidak tenang. Apa yang kamu pikirkan? Raja Ningsi bertanya, dan Lin Tian kembali ke jalan ilahi. Apakah 10.000 makhluk abadi yang dapat menemukan Istana Bulan? Iya. Lin Tian mengerti dan bertanya, iya, sekarang seluruh bulan, Wang Xing, siapa 10.000 makhluk abadi? Ini keluarga Ning kami. Dikatakan bahwa ada nenek moyang tua yang telah mencapai lebih dari 9.000, hampir 10.000. Diperkirakan ada banyak keluarga lain yang telah mencapai lebih dari 9.000. Ketika Lin Tian mengetahuinya, dia melihat ke tempat itu. Apakah ada di sini? Ini. Paling banyak 7 atau 8.000, jika Anda menginginkan lebih dari 9.000, itu sulit. Raja Ningsi menjawab, dan Lin Tian mengerti dan berkata, jikalau begitu saya menantang orang di puncak tangga. Selesai mengatakan, Lin Tian siap untuk menaiki tangga, tetapi di tangga pertama, ada seorang pria berlapis kulit binatang menghentikan Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, Iwa, apakah kamu ingin naik? Itu lebih baik dari saya. Lin Tian melihatnya. Setelah pihak lain hanya memiliki 3.000 peri, Lin Tian langsung berkata, jika kamu terlalu lemah. Apa? Pria ini tidak senang, dan orang-orang di sekitar melihat Raja Peri muncul, dan juga meremehkan pria yang mengenakan kulit binatang ini. Mereka mulai membicarakannya. Dari mana anak ini berasal? Cai Xianjun, apakah ini sangat gila? Siapa yang tidak gila datang ke lembah iblis abadi darah? Itu benar juga. Baru saja, wanita tua itu keluar dari kerumunan, melihat Lin Tian dan pria berkulit binatang dan tersenyum dan berkata, binatang gila, bocah ini, itu tidak mudah. Hati-hati. Pria berkulit binatang itu, yaitu, pria ini bernama binatang gila, melihat bahwa wanita tua itu mengatakan itu tentang Lin Tianan, tetapi menolak untuk menerima jalan. Nenek Hua, jangan menakut-nakuti aku, dia hanya Raja Peri. Seberapa kuat dia? Sungguh, aku baru saja menderita darinya. Wanita tua itu tertawa, tetapi hewan liar itu tidak mempercayainya, dan menatap Lin Tian dan berkata, Iwa, sudah kubilang, aku tidak menganggapmu serius sama sekali.
Minggir. Lin Tian hanya mengucapkan 3 kata dengan ringan, tetapi pihak lain tidak tahan. Dia meninju dan berkata, "Dicari kematian." Tapi tinju ini mengenai Lin Tian, sisi lain berhenti, dan kemudian menatap Lin Tian dengan aneh, "Jikamu." Orang-orang di sekitar juga menunjukkan rasa ingin tahu sampai seseorang berteriak, "Di tubuh emas bocah ini, lumayan menarik. Saya akan mencoba." Tiba-tiba seseorang bergegas keluar, mencari Lin Tian untuk bersaing, sementara yang lain menjadi gila. Siapa yang tahu orang-orang ini sebenarnya untuk dapat bersaing dengan Lin Tian, tetapi bertarung, dan Lin Tian membeku, di dalam hati diam-diam bergumam, seperti yang diharapkan semua orang gila. Setelah beberapa saat, mereka semua terbunuh dan terluka, tetapi tidak ada dari mereka menyerah dan berteriak untuk melanjutkan. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dan melihat binatang buas itu. Menyingkir, atau kamu jatuh. Ayo, aku tidak takut padamu. Binatang buas itu segera berjaga-jaga, dan matanya tajam ke arah Lin Tian. Lin Tian harus menghela nafas, dan kemudian telapak tangannya berkumpul untuk menghancurkan hewan itu. Pada awalnya, binatang buas itu sombong, tetapi pada saat berikutnya, alisnya berkerut dan wajahnya jelek. Tapi wanita tua itu berkata sambil tersenyum, "Ya, aku bilang binatang buas, bagaimana rasanya?" Tidak ada lagi bermain. Binatang buas itu segera mundur ke satu sisi, dan membiarkan Lin Tian mengambil langkah kedua. Meskipun ada tablet batu di langkah kedua, tidak ada yang keluar untuk menghentikannya. Lin Tian melanjutkan. Setelah sekitar 10 langkah, dia tiba-tiba berteriak, "Ya, apakah kamu bercanda? Apakah kamu membiarkan Raja Pri berlari ke tempatku?" Ketika mereka melihat masa lalu, mereka adalah pria besar dengan kekuatan besar dan banyak baju besi berat di punggungnya. Pria besar ini, kulit kasar, dan berjalan, bumi bergetar. Orang-orang segera berdiskusi dan berkata, "Bagaimana Raja Perkasa ini akan kembali? Saya pikir dia sudah pergi." "Kupikir begitu." Raja Ningxi kemudian memberitahu Lin Tian, dia adalah raja terkenal dengan kekuatan besar di distrik selatan, dan dia dapat memainkan kekuatan yang kuat tanpa metode abadi. Adapun caranya yang abadi, itu telah mencapai lebih dari 4.000. Lin Tian mendengar lebih dari 4.000 kata, dan memiliki sedikit minat. Raja menatap Lin Tian. "Wah, apakah kamu tahu siapa aku? Aku hanya peduli dengan kekuatanmu, tapi bukan namamu." Kata-kata Lin Tian didengar oleh semua orang. Bab 2084. Raja menatap Lin Tian Dao dan berkata, "Iwah, aku telah melihat semua orang di sini selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihatmu begitu lemah atau gila. Jangan bicara omong kosong, ayolah." Lin Tian menertawakan Raja, dan Raja bersenandung, membuka mulutnya dan menyedot ki abadi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ki abadi ini memasuki tubuhnya, kedua lengan Raja menjadi tebal, dan cara abadi juga melonjak dari lebih dari 4.000 menjadi lebih dari 5.000. Semua orang di ruangan itu terkejut satu persatu. Beberapa orang bergumam, orang ini, lebih dari 4.000 beberapa hari yang lalu, sekarang lebih dari 5.000. Dia aneh. Tidak. Seteguk Xian Qi akan membawa segala macam perubahan. Raja memandang Lin Tian dengan penuh kemenangan. "Iwah, lihat, ini kemampuanku. Hanya jika kamu bisa menyakitiku." Lin Tian menertawakan Raja dengan kekuatan besar ini. Melihat Lin Tian tidak tergerak, dia bersenandung dan melompat ke Lin Tian. Lin Tian tidak mundur atau melakukan pembelaan apapun. Tetapi orang-orang mengira Lin Tian gila, dan Raja yang kuat meninju Lin Tian. Lin Tian hanya mundur beberapa langkah setelah gempa, dan tubuh emasnya sedikit patah, tetapi masih tidak ada salahnya. Semua orang yang hadir bingung dan penasaran tentang bagaimana Lin Tian melakukannya. Raja Dali memandang Lin Tian dengan aneh. "Wah, tubuh emas macam apa kamu? Jangan khawatir tentang tubuh emasku. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu tidak mengalahkanku, aku akan mengalahkanmu." Lin Tian tersenyum pada Raja. Dengan penuh semangat, Wang langsung menjadi antusias. "Saya paling suka menantang kesulitan." Setelah itu, tangan kanan Raja memberikan kilatan emas, dan kemudian memukuli Lin Tian lagi. Lin Tian masih terguncang untuk jarak jauh. Tubuh emasnya sedikit patah, dan tidak ada bekas luka lain. Secara bertahap, orang-orang mulai berpikir bahwa Lin Tian tidak sederhana, tetapi Lin Tian sangat tenang. Mereka juga menertawakan Raja, lebih dari 5.000 peri, hanya kekuatan ini? Untuk pertama kalinya, Raja Dali diejek oleh seorang pria yang lemah. Dia kesal saat ini dan menatap Lin Tian. "Wah, sudah kubilang bahwa aku hanya menggunakan kepalan tangan sesuka hati. Jika aku menggunakan teknik 1000 tinjuku, kamu akan mati." "Oh, 1000 tinju? Coba aku lihat." Lin Tian tersenyum pada Raja, dan Raja menatap Lin Tian. Setelah itu, Raja menari dengan tangannya, dan kemudian bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat yang sama, bayangan tinju ini bertepatan satu persatu, dan akhirnya menimpa Lin Tian. Lin Tian terkejut terbang lebih jauh kali ini, dan akhirnya menabrak suatu area, membuat lubang dalam sekejap. Semua orang menarik napas, dan Raja bersenandung, apakah menurutmu tinjuku adalah tahu? Ning 11 Wang lebih ragu-ragu, terbunuh?
Tetapi ketika semua orang mengira Lin Tian mungkin sudah mati, sesosok tubuh keluar dari lubang, dan tubuh emasnya hancur setengahnya. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Itu kuat, tapi kita harus melanjutkan." Raja, yang melihatnya, mengerutkan kening erat, lalu menatap Lin Tian dengan mata penuh ketidakpercayaan. "Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Berapa kali saya bisa mencoba lagi? Tolong." Lin Tian hanya ingin pihak lain memberinya lebih banyak pukulan saat ini. Li Liwang marah, dan sekali lagi sosok tinju yang tak terhitung jumlahnya ditaburkan. Akhirnya, sosok tinju ini tumpang tindih dan kemudian mengenai Lin Tian. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian dipukuli dan menghancurkan lubang lain lagi. Saat ini, orang tidak lagi berpikir Lin Tian akan mati. Benar saja, pada saat berikutnya, Lin Tian keluar dari lubang dan menatap raja pekerja keras. Ya, apakah ini batasnya? Lin Tian jelas sedikit enggan. Bagaimanapun, tubuh emasnya tidak banyak patah untuk kedua kalinya, tetapi raja dengan kekuatan besar itu bermartabat. Jika tidak, giliranku. Lin Tian saling menatap untuk memaksa kemampuan mereka yang sebenarnya. Tapi raja berkata dengan bangga, jangan berpikir kamu memiliki pertahanan yang kuat, nak. Pertahanan saya bahkan lebih kuat." "Oh, benarkah?" Lin Tian mengumpulkan penghancuran virtual, dan wanita tua itu mengingatkan, "Raja Li, hati-hati dengan serangannya." "Aku tidak takut." Raja berkata dengan percaya diri, tetapi wanita tua itu berkata dengan muram, "Mengapa kamu tidak mendengarkan?" Raja Dali sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Secara alami, dia tidak mendengarkan saran wanita tua itu. Tapi Lin Tian tersenyum sedikit, lalu dia keluar. Pada awalnya, Dali Wang mengira dia bisa melawan, tetapi ketika kematian virtual jatuh, dia tidak memiliki tampilan seperti itu, dan wajahnya jelek, sampai kematian virtual saling menghantam sepenuhnya. Raja tidak bisa bertahan, dan wajahnya menjadi pucat. Beberapa orang yang tidak tahu apa itu kepunahan virtual penasaran dengan Raja Abadi Lin Tian. Kekuatan seperti apa yang dia mainkan, bisa membuatnya begitu sengsara. Namun, setelah menderita beberapa saat, Raja Dali mulai membuka mulutnya dan menghirup ki abadi di sekitarnya. Seluruh orang berangsur-angsur pulih, seolah-olah memakan ki abadi bisa memperbaiki lukanya. Ketika Lin Tian melihat ini, dia pikir itu sangat menarik. Dia menatapnya dan berkata, tidak apa-apa." "Wah, kamu menginspirasiku." Raja memandang Lin Tian dengan dingin, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oh, benarkah?" Pada saat ini, Raja mulai meraung, dan tanah di sekitarnya bergetar, dan kemudian cahaya berdarah keluar di tanah. Tapi mereka terbiasa berbicara, apakah dia ingin meminjam kekuatan lembah sihir abadi darah? Pasti kekuatan lembah sihir abadi darah yang akan membuatnya lebih kuat. Wanita tua itu bergumam, saya akhirnya tercerahkan. Raja Ning 11 tampak curiga, tetapi Lin Tian menemukan bahwa darah itu hanyalah darah yang ditinggalkan oleh beberapa makhluk abadi, tetapi darah, yang didesak oleh Raja, melekat padanya satu persatu. Kemudian, bayangan darah muncul di belakang Raja Agung, dan setelah kekuatan bayangan darah tumpang tindih dengan Raja Agung menjadi merah di kedua matanya. "Wah, tahukah kamu mengapa itu disebut lembah sihir abadi darah?" Raja Agung itu sangat bersemangat. Lin Tian ragu, apakah ini darah? Ya, darah yang ditinggalkan oleh orang mati dan terluka di sini akan tetap berada di tempat ini, dan sihir darah unik dari lembah sihir abadi darah dapat digunakan untuk membuat diri dirasuki oleh iblis darah, dan kekuatan iblis darah dapat membuat orang bersemangat. Semakin banyak Raja Li berkata, semakin bersemangat dia, seperti mania pemakan darah. Lin Tian tertawa. "Aku tidak peduli jika aku bersemangat, tapi selama kamu bisa lebih kuat dan mengalahkanku, aku akan bahagia." Mereka tidak menyangka Lin Tian ingin tertawa, tetapi Raja memelototinya dan berkata, "Jika kamu akan mati, aku akan membuatmu." Setelah itu, Raja Dali memukul bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya lagi, dan yang ini berdarah, dan kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Oleh karena itu, ketika bayangan tinju ini menimpa Lin Tian, tubuh emas Lin Tian retak lagi, hanya menyisakan sepertiganya. Melihat raja ini, dia jelas tidak mau melakukannya lagi. Tetapi setelah beberapa saat, bayangan darah itu melepaskan diri darinya dan menghilang di depan kerumunan. Pada saat berikutnya, Raja Dali berdiri di sana, terengah-engah dan terengah-engah. Bab 2085. Lin Tian yang di bawah, begitu menghilang? Raja dengan kekuatan besar tertekan, cara yang sangat tidak berdaya. Apakah menurutmu bayangan iblis darah ini bisa bertahan lama? Itu tidak menarik. Lin Tian selesai, dan langsung pergi ke tangga. Tapi kali ini, Raja tidak berani menghentikannya. Dia hanya bisa menatapnya. Lin Tian berkata sambil berjalan di sepanjang tangga, jika ada yang ingin menghentikanku, cepatlah, atau aku akan sampai ke atas. Semua orang saling memandang, tetapi wanita tua itu mengingatkannya, wah, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke atas, atau Anda akan mengarah ke orang gila. Mendengar kata, orang gila, semua orang di tempat kejadian terkejut. Lin Tian mengabaikannya dan terus menaiki tangga dalam diam. Ning Siwang bergumam pada dirinya sendiri, itu benar-benar gigih. Untuk Lin Tian, dia naik jauh dan berdiri di puncak tangga.
Di bagian atas, Lin Tian memandang Dewi dari jarak dekat, tenggelam dalam pikirannya, sementara orang-orang di sekitarnya pemalu. Beberapa orang berkata, sembunyikan sekarang. Itu benar. Terakhir kali mania itu keluar, dia membunuh sekelompok orang. Semua orang takut untuk bersembunyi. Pada saat itu, bayangan merah darah muncul di sekelilingnya. Kemanapun dia pergi, seseorang jatuh di tempat. Bahkan Xiang He hancur, dan Xian Hun terbunuh sebelum dia bisa melarikan diri. Raja Ningxi mendapatkan kembali berat badannya dan menatap bayangan merah darah. Ini, apa itu? Pada saat ini, bayangan merah darah bergegas ke tangga dan langsung mengenai Lin Tian, yang seharusnya mati. Tidak terduga bahwa Lin Tian tidak memiliki apa-apa, dan masih berdiri di sana tertawa dan berkata, "Ya apakah itu saja?" Pada saat ini, bayangan merah darah muncul, seseorang dengan darah di sekujur tubuhnya dan 2 belati merah darah di tangannya. Saat ini, pria ini sedang menatap Lin Tian, dan negeri dongeng juga terbuka, mencapai 7.000 negeri dongeng. 7.000 makhluk abadi, di sini, telah menjadi keberadaan yang sangat kuat, dan banyak orang melihat orang ini, ketakutan. Lin Tian tersenyum padanya, "Kamu hanya memukul terlalu lemah." Pria itu tidak berbicara. Dia menari dengan tangannya. Belati itu sangat cepat. Dia melintasi tubuh emas Lin Tian. Tubuh emas ini dihancurkan, dan kemudian lapisan ke-9 tubuh emas muncul, dan kultivasi mencapai 8 abadi. Orang-orang yang hadir terkejut. Beberapa dari mereka bahkan berkata dengan demensia, bagaimana tubuh emas lain bisa dibuat? Anak laki-laki ini, tidak bisakah ada tubuh emas yang tak terhitung jumlahnya? Dalam berbagai seruan orang-orang ini, Lin Tian tersenyum pada pria berdarah itu dan berkata, apakah kamu akan melanjutkan? Pria berdarah itu tidak berbicara dan masih menyerang dengan liar. Tubuh emas Lin Tian sedikit rusak, tetapi hanya 1/5 yang rusak, jadi dia tidak bisa melanjutkan. Lin Tian menghela nafas, aku khawatir sulit untuk memecahkan lapisan ke-9 tubuh emas. Pada saat ini, manusia darah itu tiba-tiba terbang ke udara, lalu meraung, dan kemudian bumi lagi memancarkan cahaya darah, dan kemudian kekuatan pria darah itu melonjak. Lin Tian sangat bersemangat, masih berdiri di sana menatap pria berdarah itu. Kali ini, pria berdarah itu sangat marah, dan membuat raungan terkuat di sana, dan kemudian nafasnya menjadi lebih kuat. Adapun Lin Tian Xiao, dia berkata, ayo. Pria berdarah itu masih tidak berbicara, tetapi pria dan belati itu menjadi satu, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka menikam Lin Tian. Orang-orang bertanya-tanya apakah orang gila ini benar-benar akan membunuh Lin Tian, tetapi setelah belati itu bertabrakan dengan Lin Tian, belati itu tidak bisa menembus benda langit hutan. Tidak hanya itu, belati itu ditembak, tetapi tubuh emas Lin Tian patah sedikit lagi, hanya menyisakan 2/3. Lumayan. Lin Tian merasa baik dengan dirinya sendiri, dan pria berdarah itu melayang untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Apa? Tidak. Lin Tian kecewa, tetapi orang-orang di pertemuan itu berkata, dia menakut-nakuti orang gila itu? Untuk pertama kalinya. Tidak, orang gila itu tidak pernah gagal. Bocah ini, itu tidak mudah. Ketika mereka membicarakannya, Lin Tian datang ke patung batu itu, melihatnya untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan menatap orang-orang di bawah tangga. Darah abadi dan lembah iblis, itu saja. Wanita tua itu bercanda. Wah, tahukah kamu apa hal yang paling mengerikan tentang lembah sihir abadi darah? Apa? Tidak ada kembali, artinya, kamu tidak bisa keluar sekarang jika kamu mau. Wanita tua itu tertawa. Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak bisakah aku kembali dengan cara yang sama? Kembali ke jalan? Kemudian Anda mencoba. Wanita tua itu bercanda, dan Lin Tian ingin mencoba, jadi dia menuruni tangga dan pergi ke jalan setapak. Tapi orang-orang di sekitar saya membicarakannya sepanjang waktu. Beberapa orang bergumam, lihat, dia akan dibunuh oleh penjaga lembah iblis abadi darah nanti. Itu benar, Wali. Ini mengerikan. Lin Tian tidak berpikir ada yang disebut penjaga di sini, jadi dia melanjutkan dan menarik penjaga untuk keluar. Benar saja, pada saat berikutnya, ketika Lin Tian hendak keluar dari sini, seorang pria yang mengenakan baju besi darah dengan mata kosong dan tidak dapat melihat wajahnya muncul. Memegang pedang merah darah, pria itu menunjuk ke Lin Tian dan berkata dengan dingin, jika kamu datang, kamu tidak bisa keluar. Lin Tian menatap pria baju besi darah itu dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa jiwa abadinya terkendali, dan matanya tidak ilahi, seperti boneka. Jadi Lin Tian tidak berbicara omong kosong dengannya. Dia keluar. Pria baju besi darah itu terbelah dengan pedang. Itu sangat cepat, seperti sekejap. Tubuh emas Lin Tian adalah kilatan cahaya, yang menahan serangan pihak lain. Selain itu, tubuh emas Lin Tian telah berubah secara halus. Hanya setengah. Ini dapat menghancurkan Lin Tianle, tetapi pria baju besi darah itu tidak berhenti dan terus menyerang dengan gila-gilaan. Ini serangan sangat biadab dan primitif, yaitu menebas dengan pedang. Tetapi serangan selanjutnya tidak berdampak pada Lin Tian, jadi Lin Tian tidak membuang waktu, sudah berakhir. Mereka sudah terkejut, terutama ketika Lin Tian tidak ada hubungannya, dan mereka semua tampak demensia.
Sampai Lin Tian, tiba-tiba, bayangan jahat yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan kemudian pemusnahan virtual diarahkan pada pria baju besi darah. Pria baju besi darah ini, tanpa rasa krisis, hanya tahu untuk memusnahkan Lin Tian sendiri. Lin Tian berpikir menarik bahwa pihak lain tahu di mana dia berada. Namun, Lin Tian tersenyum sedikit, dan pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya menyerang pria baju besi darah, dan pria baju besi darah segera berteriak, dan kemudian dengan Weiwu, dia menghilang. Orang-orang terlihat konyol, beberapa orang juga demensia cara. Iwali, menghilang? Tidak mungkin. Cobalah. Seseorang bahkan ingin mencoba, jadi seseorang mengeluarkan sesuatu dan membuangnya keluar, tetapi itu tidak menarik Wali untuk keluar. Setelah itu, pria itu berjalan dengan penuh semangat, lalu berjalan keluar dari jalan setapak. Setelah beberapa saat atau lebih, dia berseru, "Lihat, ada sebuah kastil." Mereka terkejut dan berlari keluar satu demi satu. Setelah mereka melewati jalan setapak, mereka melihat sebuah kastil merah besar di depan mereka. Jelas, orang-orang ini datang ke sini untuk pertama kalinya, jadi mereka saling menatap dengan mata yang luar biasa. Raja Ningxi memandang Lin Tian dengan ragu, "Jika kami tidak melihat kastil ini ketika kami masuk hari ini." Lin Tian juga bingung menatap kastil aneh dan memikirkan pria berdarah tadi. Bab 2086. Melihat Lin Tian linglung, Ningxi Wang ragu-ragu, kalau tidak, pergi dan lihatlah." Lin Tian juga ingin pergi. Ngomong-ngomong, dia bisa mengetahui kemana perginya pria baju besi darah, orang gila, dan lembah iblis abadi darah. Lagi pula, sebuah tempat tidak akan muncul di sini tanpa alasan, dan sekarang yang lain telah memasuki kastil. Beberapa orang tidak keluar untuk waktu yang lama, seperti melihat hal-hal baru, mereka sangat bersemangat. Lin Tian mengikuti dan datang ke kastil bersama. Kastil ini seperti ruang independen dengan gunung dan air. Kelihatannya sangat hidup. Mereka telah berada di lembah iblis abadi darah untuk waktu yang lama, dan mereka menjadi pemarah. Tiba-tiba, ada tempat yang tenang bagi mereka untuk duduk, dan mereka akan bahagia tanpa bertengkar lagi. Tapi saat-saat indah tidak akan bertahan lama. Ketika langit penuh dengan darah dan awan merah, orang-orang itu akan berkumpul, dan kemudian mereka akan mulai pemarah, bahkan menyerang orang lain tanpa alasan. Raja Ningxi terkejut. Ada apa? Mereka telah berada di lembah iblis abadi darah terlalu lama. Mereka penuh dengan darah jahat. Jika mereka sedikit terstimulasi atau marah, mereka akan pergi. Lin Tian menjelaskan. Alam berdarah? Sangat mudah untuk mendapatkan orang-orang yang agresif dan membunuh seperti orang gila, tetapi orang-orang ini hanya ingin menantang para ahli sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa lembah iblis abadi darah ini sangat aneh, dan selalu dapat memberi mereka bayangan iblis darah, yang membuat mereka bersemangat. Setelah sekian lama, sifat iblis darah menjadi semakin penting. Sampai akhir, itu bisa menjadi iblis darah. Berdarah? Raja Ning 11 terkejut seolah-olah dia telah mendengarnya, dan Lin Tian tersenyum pahit. Tampaknya lembah jahat abadi darah ini adalah tempat di mana roh jahat darah dibudidayakan. Ning 11 Wang menarik napas, pantas saja semua orang tidak bisa masuk dan keluar. Bahkan jika mereka keluar, mereka telah menjadi berdarah dan melupakan diri mereka yang asli. Setelah mendengar ini, Lin Tian ragu-ragu. Sepertinya orang pertama di tangga barusan telah menjadi berdarah, benar-benar melupakan dirinya sendiri dan kata-katanya. Dia hanya akan dirangsang dan keluar untuk membunuh orang dengan gila-gilaan. Begitu Ning Siwang mendengar ini, dia segera memikirkan penampilan pria pertama barusan, lalu menarik napas, dan Lin Tian melanjutkan, adapun pria baju besi darah, itu mungkin iblis darah yang lebih maju. Semakin banyak Ning Siwang mendengarnya, semakin dia merasakan betapa mengerikannya membuat orang-orang di lembah sihir abadi darah. Lin Tian mengeluarkan alat musik, dan lagu jiwa yang tenang muncul. Jiwa abadi setiap orang segera tenang dan tidak lagi terpengaruh oleh awan darah di langit. Tetapi orang-orang ini penasaran dengan apa yang baru saja terjadi, mengapa mereka ingin membunuh orang sekarang, sementara wanita tua itu curiga dan menatap Lin Tian. Raja Ningxi memandang orang-orang dan berkata, apakah kamu sudah lama berada di lembah iblis abadi darah? Orang-orang itu saling memandang dan mengangguk, tetapi Raja Ningxi memberitahu apa yang baru saja terjadi. Semua orang terkejut, dan beberapa orang bergumam, pantas saja, setiap kali orang pertama menjadi orang gila, dan dia tidak pernah keluar pada akhirnya, dan kemudian lain kali dia menggantikan orang pertama, dia akan menjadi orang gila. Tidak, saya pikir itu karena mereka lebih kuat. Itu sebabnya. Saya tidak menyangka itu. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka takut. Beberapa dari mereka mulai khawatir. Mereka bahkan menatap Raja Ningxi, apa yang harus kita lakukan? Tetapi Raja Ningxi memandang Lin Tian dan berkata, ditanyakan padanya, inilah yang dia temukan. Semua orang memandang Lin Tian satu persatu, karena mereka tahu bahwa Lin Tian kuat, jadi semua orang tampak penuh harap. Beberapa orang juga berkata, adik laki-laki, tolong kami tidak ingin berdarah. Itu benar, adik laki-laki. Selama Anda membawa kami keluar dari lembah sihir abadi darah, kami akan mendengarkan Anda di masa depan. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, ayo keluar dari kastil dulu. Semua orang mengangguk liar, dan kemudian mengikuti Lin Tian satu persatu untuk meninggalkan kastil dan keluar. Ini adalah hutan di luar, dan orang-orang tidak tahu bagaimana harus pergi.
Lin Tian melihat sekeliling, menatap wanita tua itu dan berkata sambil tersenyum, haruskah kamu menjelaskan kepada semua orang? Jelaskan apa? Wanita tua itu berpura-pura konyol, tetapi Lin Tian menertawakannya. Jangan lupa bagaimana kamu muncul sebelum aku datang ke sini. Wanita tua itu tampak berbeda. Wah, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Lin Tian menjelaskan masalah ini sekali, dan semua orang tahu bahwa wanita tua itu telah pergi dari sini, jadi mereka memandang wanita tua itu satu persatu. Beberapa orang bertanya, Nenek Hua, kenapa kamu bisa keluar? Nenek Hua, tolong beritahu kami. Tetapi wanita tua itu mundur selangkah, lalu tiba-tiba berubah menjadi bunga dan tanaman, dan meninggalkan suara di sekelilingnya, karena aku adalah pemilik ini. Semua orang terkejut, dan semua orang tercengang. Beberapa orang tidak bisa mempercayainya. Nenek Hua, bagaimana kamu bisa? Wanita tua itu tertawa diam-diam. Berdarah, ini benar-benar pelatihanku. Saya hanya tidak mengharapkannya, dan saya harus berbakat. Saya hanya tidak mengharapkannya. Setelah bertahun-tahun di sini, saya dirobek oleh seorang anak laki-laki. Ketika mereka dikukuhkan, mereka tidak mau. Beberapa orang masih memarahi wanita tua itu, tetapi wanita tua itu tertawa dalam kegelapan dan berkata, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi, tapi aku akan terus mendesakmu. Cepat atau lambat, kalian semua akan menjadi berdarah, dan orang-orang dari luar akan datang satu demi satu. Orang-orang sangat marah, tetapi mereka tidak dapat menemukan wanita tua itu. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu pikir kamu bersembunyi, aku tidak dapat menemukanmu. Wah, di sini, tapi aku membuatnya dengan hati-hati, ditambah aku bisa mengubahnya menjadi bunga dan tanaman sesuka hati. Apakah Anda pikir Anda dapat menemukan saya? Lin Tian tertawa, semuanya kosong. Pihak lain tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi Lin Tian mengumpulkan sekelompok Qi, dan kemudian mencapai tempat di mana sesosok segera muncul. Mereka menemukan bahwa itu adalah Grea Janda Permaisuri tua kegembiraan, tetapi kejutan besar wanita tua itu menghilang. Pada saat yang sama, dia memarahi, wah, bagaimana kamu menemukanku? Ketika aku menangkapmu, aku akan memberitahumu. Lin Tianxie tertawa, dan kemudian mulai menyerang suatu tempat. Wanita tua itu muncul lagi, tetapi dia menjadi gila, karena setiap kali dia bersembunyi, dia ditemukan oleh Lin Tian. Wah, aku belum selesai denganmu. Kata wanita tua itu, seolah-olah menghilang, dan Lin Tian melihat kekerumunan, dia melarikan diri. Mereka semua langsung kecewa, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tapi aku tahu di mana dia melarikan diri. Di mana? Itu masih di kastil. Lin Tian melihat ke kastil, dan semua orang mendengar kastil, ada semacam rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Lin Tianzi mengeluarkan alat musik dan berkata, jika kamu ingin datang, kamu bisa datang. Jika kamu tidak ingin datang, kamu bisa tinggal di luar. Selesai mengatakan, Lin Tian masuk ke kastil itu, tetapi yang lain tidak berani berpisah dengan Lin Tian, jadi mereka saling berjaga-jaga. Raja Ningxi mengikuti Lin Tian dan menanyakan tentang wanita tua itu kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang hanya tahu namanya adalah Nenek Hua, dan mereka biasanya tahu banyak hal tentang lembah sihir abadi darah, tetapi tidak ada yang meragukan mengapa dia tahu. Mereka bahkan mengira dia datang ke sini lebih awal, jadi mereka semua sangat menghormatinya. Bab 2087. Ketika Lin Tian mendengarkan orang-orang berbicara, dia telah membawa mereka ke kastil, dan berdiri di puncak gunung, melihat awan darah yang akan berkumpul lagi dan tertawa. Apakah ini berguna? Suara wanita tua itu mulai berdering dalam kegelapan. Apakah itu berguna? Cukup untuk berurusan denganmu. Oh, cukup untukku? Apakah Anda akan menjadi paranoid? Lin Tian tersenyum pada awan darah. Wah, setelah bertahun-tahun, apakah menurutmu aku hanya memiliki satu atau dua iblis darah? Ketika orang mendengar ini, mereka memiliki semacam firasat buruk. Benar saja, pada saat awan darah tersebar, ratusan orang gila tiba-tiba muncul. Semua orang takut dan ingin melawan, tetapi orang gila itu melihat orang dan membunuh mereka, dan wanita tua itu tertawa. Wah, lihat, ini kekuatan tempur mereka. Tapi tidak peduli bagaimana, di mataku, itu masih sama. Ketika Lin Tian selesai berbicara, Tian Yin bermain piano. Orang-orang gila itu, segera satu persatu, linglung, dan wanita tua itu jalan napas. Wah, kamu. Bagaimana? Apakah Anda masih di sini? Lin Tian melihat sekeliling sambil tersenyum, dan wanita tua itu bersenandung. Wah, aku akan memberitahumu apa yang mengerikan. Setelah itu, semua orang gila tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi bayangan darah besar, yang memiliki 10.000 peri. Semua orang terkejut. Raja Ningxi mengingatkan Lin Tian, hati-hati, 10.000 makhluk abadi, tapi ini adalah keberadaan yang mengerikan. Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi menjadi bersemangat. Saya khawatir itu tidak cukup kuat. Kerumunan itu dibutakan, dan cahaya keemasan Lin Tian di lantai 9 berkedip sepanjang waktu. Adapun bayangan darah, dia terbang dan meninjunya. Tinju ini mengenai Lin Tian. Lin Tian terbang keluar dan menghancurkan gunung secara langsung. Seluruh orang juga dihancurkan oleh tumpukan reruntuhan. Wanita tua dalam kegelapan berkata dengan bangga, wah, apakah kamu masih gila?
Rasanya enak. Pada saat ini, sebuah suara datang dari reruntuhan, dan semua orang ketakutan dan penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Lin Tian keluar dari reruntuhan dan tersenyum pada bayangan darah besar itu. Tidak apa-apa, dikata wanita tua itu orang lain lebih bersemangat, Ning 11 Wang lebih seru. 10.000 abadi, semuanya baik-baik saja. Lin Tian melihat tubuh emasnya, hanya sepertiga dari mereka yang puas, jadi dia terus keluar. Wanita tua itu kesal, dan terus membiarkan bayangan darah menyerang Lin Tian, dan bayangan darah itu lewat lagi, masih melawan Lin Tian. Tetapi ketika Lin Tian keluar kali ini, dia sedikit kecewa dan berkata, yaitu terlalu lemah. Lemah? Wanita tua itu sangat marah sehingga dia terus mengendalikan bayangan darah untuk menyerang Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum dan membiarkan bayangan darah menyerang. Tapi tidak peduli apa, tubuh emas Lin Tian tidak memiliki fluktuasi. Lin Tian berkata, jangan buang waktu. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan alat musik langit dan mulai melambai. Tapi bayangan darah dipengaruhi oleh suara instrumen dan linglung agadi. Kemudian bayangan darah berubah menjadi orang gila satu persatu. Pada saat yang sama, Raja Hantu bergegas keluar dan melewati orang-orang gila ini satu persatu. Namun, orang-orang gila ini tidak memiliki ingatan sama sekali. Sekarang mereka berdiri di sana seperti boneka. Tapi sekarang orang-orang gila ini berada di bawah kendali Lin Tian. Jadi Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, sekarang, kamu tidak bisa mengendalikan mereka. Orang tua itu sangat cemas sehingga dia mulai mencoba semua jenis kontrol. Setelah hasilnya di luar kendali, dia sangat marah hingga menggigit giginya. Wah, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Kamu masih punya sarana? Lin Tian bertanya, dan wanita tua itu bersenandung, dan kemudian tiba-tiba, orang-orang gila itu terbakar dan meledak. Mengaum, area Lin Tian tiba-tiba menjadi reruntuhan, dan warna merah darah menyebar, dan menjadi damai di mana-mana. Orang-orang tidak jauh semuanya tampak bodoh, tetapi Raja Ningxi terkejut, di sini. Wanita tua itu tertawa dan akhirnya berkata, wah, saya memiliki andil dalam orang-orang ini. Begitu mereka lepas dari kendaliku, aku bisa meledakannya. Baru pada saat itulah mereka tahu betapa mengerikannya wanita tua itu, dan kemudian reruntuhan bergerak, dan sesosok merangkak keluar. Pria ini adalah Lin Tian. Ketika orang-orang melihatnya, mereka semua tampak bahagia seolah-olah mereka melihat harapan. Senyum wanita tua itu mengeras dalam kegelapan. Tidak, itu tidak mungkin. Mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Senang kamu meledakkannya. Lin Tian melihat tubuh emasnya, hanya 10 menit kemudian, dia sangat puas dengan senyum itu. Tetapi wanita tua itu berkata, saya bertanya mengapa Anda baik-baik saja. Kalau begitu keluar dan mari kita mengobrol dengan baik. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi wanita tua itu berkata dengan marah, aku bukan orang bodoh. Jika kamu tidak keluar, aku bisa menemukanmu. Lin Tian tertawa, dan wanita tua itu bersenandung, ini adalah ruangku. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Apakah itu? Lin Tian selesai mengatakan itu, bayangan yang tak terhitung jumlahnya berserakan, dan kemudian terbang. Orang-orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi setelah beberapa saat, langit di sekitarnya tiba-tiba menjadi transparan. Di langit transparan ini, orang dapat melihat apapun di udara. Ada banyak istana di udara, dan sekarang wanita tua itu berdiri di gerbang salah satunya. Wanita tua itu terkejut. Kamu, bagaimana kamu memecahkan susunan psikedelik di sini? Karena susunan itu tidak berguna bagiku. Lin Tian menertawakan wanita tua itu, tetapi dia tidak percaya. Dia menatap Lin Tian dengan aneh, kamu? Apa aku? Terkejut? Lin Tian bertanya pada wanita tua itu sambil tersenyum, dan dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat bersembunyi di aula, dan menutup pintu dengan erat dan berkata, Iwah, bahkan jika kamu tahu di mana aku berada, bagaimana dengan itu? Aku masih tidak bisa mendapatkanmu. Lin Tian tersenyum, apakah menurutmu kamu bersembunyi di dalamnya, aku tidak bisa memecahkannya? Kalau begitu ayolah. Saya tidak percaya Anda bisa melakukannya. Wanita tua itu berkata dengan bangga, dan Lin Tian mencibir, tunggu sebentar, kamu akan tahu apakah kamu bisa melakukannya. Setelah itu, Lin Tian datang ke gerbang istana dan meletakkan tangannya di atasnya. Orang-orang bertanya-tanya apakah Lin Tian bisa mendobrak pintu. Di aula besar, wanita tua itu berkata dengan bangga, jangan berjuang, itu tidak berguna. Istana ini berisi kekuatan yang sangat kuat. Jangan katakan bahwa Anda adalah yang berasal dari 10.000 makhluk abadi. Anda tidak bisa mematahkannya. Namun, begitu suara itu jatuh, Lin Tian mengangkat tangannya, dan gerbang batu terbuka secara otomatis. Semua orang di luar berteriak satu persatu, sementara wanita tua di kuil berdiri di sana dan menatap Lin Tian dengan ngeri. Iwah, kamu. Apa arti lain? Keluarkan mereka. Lin Tian masuk dan mendekati wanita tua itu selangkah demi selangkah. Wanita tua itu berubah menjadi tumpukan bunga lagi, dan Lin Tian mencibir, ingin melarikan diri? Tapi di luar, saya sudah mengaturnya. Saat ini, sekelompok bayangan jahat di luar telah disiapkan. Ketika wanita tua itu hendak melarikan diri, mereka semua hancur.
Wanita tua yang melarikan diri itu langsung dipukul, lalu muncul, dan memarahi, bagaimana kamu tahu di mana aku berada? Karena jika kamu telah diserang olehku, kamu akan meninggalkan jejakmu, jadi aku bisa tahu kemanapun kamu pergi. Lin Tianxi menatapnya sambil tersenyum. Anda! Wanita tua itu melotot dengan marah. Bab 2088. Kenapa? Ada pertanyaan? Lin Tian tersenyum pada wanita tua yang terlalu marah untuk berbicara, dan wanita tua itu menatap Lin Tian sebentar. Wah, aku sudah menuliskan kebencian ini. Bagaimana kalau menuliskannya? Tunggu. Setelah itu, wanita tua itu tiba-tiba mengering dan akhirnya berubah menjadi genangan lumpur, dan semua orang tampak bodoh. Raja Ning 11 datang untuk memeriksa dan berkata, ya apakah ini keajaiban legendaris lumpur yang meleleh hanya bagiannya? Terpisah? Bukankah itu lebih menarik baginya? Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan semua orang mendengar bahwa ada juga Buddha, satu persatu daging angsa. Lin Tianzi melihat sekeliling dan berkata, ayo pergi. Tidak ada artinya di sini. Tapi mereka khawatir. Seseorang bertanya, bisakah kita meninggalkan lembah abadi darah ini? Ikuti saja aku. Lin Tian tidak terlalu banyak bicara. Sebaliknya, dia mengambil suasana hatinya, melompat ke salah satu istana, dan yang lain mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka menemukan tangga di istana, dan mereka pergi ke tangga. Ketika mereka keluar dari tangga, orang-orang ini muncul di hutan. Ini. Beberapa orang terkejut, yang lain berkata, iya, itu di luar. Semua orang bergegas keluar, dan Lin Tian menarik napas dalam-dalam, lalu keluar. Adapun tatapan aneh Raja Ning 11 pada Lin Tian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Siapa dia? Bagaimana dia bisa tahu di mana salurannya? Ketika Lin Tian pergi keluar, beberapa orang dari pedang biru abadi baru saja melihat sekelompok orang bergegas keluar, satu persatu takut untuk berdiri diam. Ketika pedang biru abadi melihat Lin Tian, dia bersemangat untuk maju. Tuanku, bagaimana Anda bisa kembali secepat ini? Segera. Lin Tian bertanya, dan pedang biru abadi menjelaskan, masuk sebentar. Lin Tianming berkata, itu benar. Tidak lama sebelum kamu masuk. Qingming Timur penasaran untuk bertanya, di mana di dunia, mengapa tiba-tiba begitu banyak orang muncul? Lin Tian berkata sambil tersenyum, pergi ke rumah Ning dan bicara sambil berjalan. Keluarga Ning? Ning 11 Wang terkejut, dan Lin Tian tersenyum padanya. Apa? Pertanyaan? Raja Ning ragu-ragu dan berkata, apakah kamu benar-benar melawan keluarga Ning? Aku, cari yang kuat. Lin Tian tersenyum, tetapi Ning 11 Wang harus berkata, jikalau begitu kamu harus berhati-hati. Rumah Ning tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Lebih baik tidak sederhana, kalau tidak terlalu sederhana dan membosankan. Ketika Lin Tian selesai, dia membiarkan Raja Ning Dao memimpin. Pedang biru abadi dan Qingming Timur bertanya tentang lembah iblis abadi darah. Raja Ningxi menghela nafas, yaitu mengerikan. Saat ini, wanita bertopeng yang tidak jauh berkata kepada gadis pelayan itu, ayo pergi dan tanyakan kepada Ningxi Wang tentang hal itu. Setelah suara anggun gadis pelayan itu, kedua pria itu segera lewat. Lin Tian dan yang lainnya telah melangkah jauh, dan Lin Tian juga menjelaskan masalah ini. Setelah mendengarkan ini, pedang biru abadi menarik napas. Tidak apa-apa, dia tidak pergi. Ini menakutkan. Neraka hijau timur adalah Gose Flash bangkit, tanpa diduga, memiliki wanita tua yang sangat mengerikan. Lin Tian tersenyum pada mereka. Bulan ini, Wang Xing, ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Kedua orang ini juga berpikir bahwa Raja Ning Dao tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, jadi mereka hanya bisa membawa Lin Tian dan mereka ke Ningcheng, kota metropolis tempat keluarga Ning berada. Namun, sudah beberapa hari, dan Ningcheng sudah dijaga ketat. Tidak hanya itu, keluarga Ning di Ningcheng juga memindahkan banyak ahli dari tempat lain untuk menangkap Lin Tian dan menghentikannya datang ke Ningcheng. Jadi ketika Lin Tian dan yang lainnya datang ke Ningcheng, ada banyak orang yang berpatroli dan memeriksa semua orang di sana. Raja Ning Dao terkejut. Penjaga menjadi sangat ketat. Pergi. Lin Tian sangat menantikan untuk bertemu dengan ninja abadi, karena Lin Tian ingin menjatuhkannya dan menemukan keberadaan Istana Bulan. Jadi Lin Tian angkuh ke gerbang, dan para penjaga di gerbang tertarik oleh Lin Tian dan yang lainnya. Seseorang berteriak, lihat, itu anak itu. Ayo, panggil. Tiba-tiba, ada tim penjaga yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, dan pada saat yang sama, ada 3 orang terkemuka, dan ketiga orang ini, dengan momentum besar, terlihat sangat berbeda. Salah satu pria berjanggut menatap Lin Tian. Wah, kamu akhirnya di sini. Lin Tian tidak mengenalnya, tetapi Raja Ning Dao berkata, dia adalah Raja Ning Bei, dan 2 lainnya adalah Raja Ning Nan dan Raja Ning Dong. Lin Tian memandang 2 lainnya. Mereka adalah kurcaci dan pria kurus, tetapi masih ada celah antara Si Wei dan Ning Si Wang. Jadi Lin Tian berkata dengan senyum masam, kamu jauh lebih buruk dari Raja Ningxi. Apa maksudmu, nak? Raja Utara Nanning segera berkata dengan marah, dan 2 pemimpin kota lainnya juga memandang Lin Tian dengan marah. Lin Tian tersenyum pada mereka.
Maksud saya ini sangat sederhana. Kamu terlalu lemah. Jangan menghalangi saya. Setelah melihat pria gila seperti itu untuk pertama kalinya, Raja Ning berkata, ya aku akan melihat apa yang kuat tentangmu. Setelah itu, cahaya biru di tubuh Ning Beiwang berkedip, dan kemudian dia mendorong dengan kedua tangan, es besar bergegas keluar dan mengenai Lin Tian dengan keras. Para penjaga itu, satu persatu, sangat bersemangat. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan Lin Tian dengan mudah. Apa yang tidak bisa mereka bayangkan adalah bahwa Raja Ning Bei ini tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian sama sekali. Sebaliknya, Lin Tian berdiri di udara dan membiarkan es menyerangnya. Akhirnya, dia berkata sambil tersenyum, jika kamu harus benar-benar bertanya kepada Raja Ningxi apakah kamu harus mengambil tindakan. Wah, jangan sombong. Setelah itu Ning Beiwang menatap, tangannya berkumpul lagi, dan kemudian aliran tetesan air berubah menjadi jarum terbang dan mengenai Lin Tian. Namun, masih belum ada ancaman bagi Lin Tian, yang membuat para penjaga itu bertanya-tanya mengapa Lin Tian hanyalah Raja Peri dan memiliki pertahanan yang kuat. Lin Tian menatap Ning Beiwang dan yang lainnya. Jika kamu tidak menyingkir, aku akan melakukannya. Orang-orang ini, tidak peduli apa, bahkan Raja Ningdong dan Raja Ningnan, semuanya berdiri di hadapan Raja Ningbei dan berencana untuk bertarung bersama. Lin Tian mencibir, jikalau begitu beri kamu kesempatan lagi. Setelah ketiga pria itu saling memandang, mereka bergandengan tangan dan keluar. Mereka melihat api, cahaya biru dan hijau, tiga jenis sihir yang berbeda, dan memukul Lin Tian dengan gila-gilaan. Namun pada akhirnya, hanya ada satu hasil. Lin Tian baik-baik saja. Dia bahkan tidak mematahkan tubuh emasnya, dan semua penjaga bodoh. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya aku bilang aku telah memberimu kesempatan terakhir, jadi inilah saatnya untuk melepaskannya. Tiga orang tidak membiarkannya, mereka berencana untuk melakukannya lagi, dan Lin Tian Xie tertawa, bahkan jika kamu tidak membiarkannya, maka kamu dipersilakan. Suara Lin Tian jatuh, dan dia meninggal. Dia memukul Raja Utara Ning. Setelah Raja Utara Ning berteriak, dia melarikan diri ke kerumunan. Dua pemimpin kota lainnya sangat ketakutan sehingga mereka menyelinap ke kerumunan. Lin Tian kemudian mengambil suasana hatinya dan menatap Kaisar Abadi Pedang Biru. Ayo pergi. Kaisar Abadi Pedang Biru dan Qiming Timur mengikuti Lin Tian dengan semangat tinggi. Tetapi ketika Ning Dao melihat ini, dia tidak bisa mengatakan seleranya, jadi dia hanya bisa memimpin dengan menghela nafas. Ning Beiwang dan ketiga temannya saling memarahi dan mendiskusikan bagaimana menghentikan Lin Tian.